Pempek diyakini berasal dari pengaruh budaya Tionghoa di Palembang pada abad ke-16 hingga 17. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai alkulturasi. Pempek adalah makanan khas dari Palembang, Sumatera Selatan yang terbuat dari ikan dan tepung kanji dan biasanya disajikan dengan cuko atau kuah cuka pedas. Makanan ini memiliki sejarah yang kaya dan sering dikaitkan dengan budaya Tionghoa yang berakulturasi dengan budaya lokal di Palembang. Pempek diyakini berasal dari pengaruh budaya Tionghoa di Palembang pada abad ke-16 hingga 17. Saat itu Pelabuhan Palembang merupakan salah satu tempat perdagangan penting di wilayah Asia Tenggara. Pelabuhan ini menjadi tempat interaksi berbagai budaya, termasuk budaya Tionghoa. Disinilah pempek pertama kali dikembangkan. Pada masa itu, pedagang Tionghoa membawa bahan-bahan seperti ikan, terutama ikan laut, dan tepung kanji ke Palembang. Dalam tradisi kuliner Tionghoa, ada makanan yang mirip dengan pempek, seperti pangsit atau siomay, yang juga mengandung bahan utama ikan, daging, dan tepung. Kemudian, masyarakat Palembang mengadaptasi bahan-bahan tersebut dengan menambahkan bahan lokal seperti ikan belida, ikan yang banyak ditemukan di Sungai Musi ketika itu. Adaptasi ini menghasilkan makanan dengan bentuk dan rasa yang berbeda. Makanan ini kemudian hari dikenal dengan nama pempek. Karena ikan belida kini semakin langka dan dilindungi, bahan utama pempek ini digantikan dengan ikan tenggiri atau gabus, kakap atau ikan ekor kuning. Pada awalnya, pempek dibuat dengan cara yang sederhana menggunakan bahan yang tersedia, yaitu ikan belida yang dihaluskan dengan tepung kanji dan bumbu-bumbu dasar. Proses pembuatannya yang mudah dan bahan yang murah membuat pempek menjadi makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat Palembang, baik sebagai makanan sehari-hari maupun sebagai hidangan untuk acara-acara tertentu. Pada masa Kesultanan Palembang, pempek belum dinamakan atau disebut pempek. Sebutan awalnya adalah kelesan. Menurut pemerhati sejarah Palembang, KMS H. Andi Syarifuddin, dinamakan kelesan karena makanan ini dikeles atau tahan disimpan lama. Menurutnya, pempek dijual secara komersial saat zaman kolonial. Pada masa itu, orang Tionghoa menjadi salah satu penjajah tempe keliling di Palembang. Insting dagang orang Tionghoa yang tajam untuk mengkomersilkan makanan yang tadinya masakan rumahan ternyata membawa hasil. Tercatat pada tahun 1916, pempek dijajakan oleh orang Tionghoa paruh usia yang berjalan kaki dari kampung ke kampung, khususnya di kawasan keraton sekitar Masjid Agung dan Masjid Lama Palembang. Lalu bagaimana nama makanan yang tadinya disebut kelesan hingga menjadi pempek? Ternyata nama pempek ini berasal dari sebutan pembeli kepada penjual kelesan. Para pembeli yang biasanya membeli kelesan pada masa itu biasanya adalah anak-anak muda. Mereka sering memanggil penjual kelesan dengan panggilan "Pek, Ape, sini." Ape dalam bahasa Hokkien adalah panggilan sopan untuk laki-laki yang lebih tua dari ayah. Artinya, paman yang lebih tua. Panggilan sopan untuk laki-laki yang lebih muda dari ayah kita adalah acek dalam bahasa Hokkien. Karena pengaruh lidah dan ucapan lokal, lama-lama sebutan pek, ape menjadi empek atau pempek. Dari sebutan inilah akhirnya panggilan pempek lebih populer dari kelesan. Sebutan pempek bahkan bertahan dan kini menjadi nama populer makanan tersebut. Seiring berjalannya waktu, pempek berkembang menjadi sebagai variasi seperti pempek kapal selam, pempek yang berisi telur di tengahnya, pempek lenjer, pempek berbentuk panjang dan lurus, pempek adaan, pempek yang digoreng dengan bentuk bulat tanpa isi, pempek tahu, pempek yang diisi dengan tahu. Cuko atau cuka pempek adalah kuah asam pedas yang menjadi pendamping pempek. Cuka ini terbuat dari campuran cuka, gula merah, cabai, dan bumbu lainnya seperti bawang putih. Legenda mengatakan bahwa kuah ini juga berasal dari pengaruh budaya Tionghoa yang menggabungkan unsur asam, cuka,
dengan pedas, cabai, menciptakan rasa yang khas dan menyegarkan untuk melengkapi pempek. Kehadiran orang Tionghoa di Palembang sejak dahulu tercatat dalam sejarah. Dalam 7 kali ekspedisi Laksamana Cheng Ho menjelajahi Laut Selatan atau Nanhai antara tahun 1405-1433, ekspedisi besarnya beberapa kali singgah di Palembang. Ketika itu, Palembang merupakan kota pelabuhan strategis Kerajaan Sriwijaya yang telah dihuni oleh komunitas Tionghoa. Kaisar Ming mendapat laporan bahwa komunitas ini mengalami teror bajak laut yang dipimpin oleh Chen Shuyi yang berasal dari negeri Tiongkok. Ia menjadikan Palembang sebagai sarang operasinya. Ekspedisi pertama Cheng Ho tahun 1405 membawa misi dan perintah Kaisar Ming untuk menumpas kelompok bajak laut yang meresahkan ini. Singkat cerita, Cheng Ho berhasil menumpas Chen Shuyi di perairan Musi dan membebaskan Palembang. Sebagai gantinya, Kaisar Yonglok dari dinasti Ming menunjuk seorang tokoh lokal Tionghoa Muslim bernama Si Jinqing atau Sheikh Jinqing sebagai pimpinan lokal komunitas Tionghoa yang pro dinasti Ming. Inilah awal hubungan diplomatik Palembang dan dinasti Ming yang bukan hanya bersifat politis, namun juga kultural dan spiritual. Konon pempek ketika itu sudah menjadi salah satu makanan sehari-hari yang banyak dijual di kedai-kedai, bahkan menjadi hidangan yang sering disajikan dalam berbagai acara adat dan perayaan di Palembang. Dengan semakin populernya pempek di berbagai kota besar di Indonesia, pempek juga menjadi bagian dari kuliner khas Indonesia yang dikenal luas di seluruh Nusantara dan juga disajikan di acara-acara resmi atau di warung atau rumah makan tertentu. Jadi pempek adalah makanan yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan yang memiliki akar sejarah kuat yang berakulturasi dengan budaya Tionghoa di Indonesia dari bahan campurannya maupun asal-usul namanya. Dengan kombinasi ikan, tepung kanji, dan kuah cuka pedas, pempek telah berkembang menjadi salah satu hidangan khas yang sangat disukai di seluruh Indonesia. Makanan ini sering disajikan dengan topping bubuk udang kering atau ebi dan diberi irisan timun, bahkan juga mie kuning dan kerupuk. Demikian tentang pempek. Semoga bermanfaat. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai alkulturasi. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh